Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah Allah. Semesta langit sujud menyembah Engkau Bapa. Biar kekudusan-Mu melingkupi kami, memenuhi kami, setiap kami di tempat ini. Kudus, kuduslah Kau Tuhan. Makasih Bapa. Hari ini kami rindu firman-Mu, kami rindu sabda-Mu. Bicaralah dengan kami. Sampaikan apa yang Bapa mau. Biar firman-Mu yang menerangi jalan kami. Yang mengubah seluruh kehidupan kami. Urapi hamba-Mu. Tidak ada nama lain yang ditinggikan di tempat ini kecuali nama Yesus. Kau menjadi pusat perhatian. Kau ditinggikan, Kau dimuliakan. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Dan kami kembalikan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami doa dan ucap syukur. Amin. Oke. Shalom. Ya, selamat hari Minggu buat kita semua. Ya, kongsi facoy bagi yang merayakan. Oke, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Ya, hari ini kita akan sama-sama belajar. Temanya adalah sesuatu yang baru, a new thing. Kita akan belajar apa yang menjadi tema kita tahun ini. Selama saya mendengar beberapa khotbah dalam bulan Januari, ya temanya sama. Tapi saya percaya Allah akan berbicara hal-hal yang baru di dalam kita. Amin. Hari ini firman Tuhan yang akan kita pelajari itu terdapat di dalam Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-19. Ya, Yesaya 43 ayat yang ke-19. Saya akan baca buat Bapak Ibu. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kalau kita lihat kalimat ini dimulai dengan kata ada perintah. Betul ya? Ada kalimat perintah yang Tuhan berikan. Tuhan bilang, lihat. Kalau saya suruh Bapak Ibu, lihat saya. Itu kalimat perintah supaya melihat. Apa yang perlu dilihat? Tentunya perlu mengetahui apa yang perlu dilihat yang disuruh Tuhan. Supaya kita ada di gelombang di mana satu frekuensi kita dengan Tuhan di tahun 2023 ini. Kita ngerti apa sih itu sesuatu yang barunya apa. Tuhan bilang begini, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang perlu kita lihat adalah sesuatu yang baru yang sedang Tuhan kerjakan. Apakah itu sesuatu yang baru? Apakah itu dikatakan di dalam ayat ini yang sekarang sudah tumbuh? Berarti sudah ada. Yang sekarang sudah tumbuh. Kemudian belumkah kamu mengetahuinya? Jadi Tuhan sedang bilang sama orang Israel pada waktu itu, lihat aku sedang buat sesuatu yang baru, tapi sesuatu yang baru itu udah tumbuh. Dia tanya lagi, Tuhan bilang, belumkah kamu mengetahuinya? Saya percaya kalau Tuhan bertanya kepada seseorang, belumkah kamu mengetahuinya? Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu. Tentu dia tahu bahwa umat tidak mengerti, tidak memahami apa itu sesuatu yang baru yang sedang Tuhan kerjakan. Nanti kita lihat apakah yang membuktikan sehingga kita bisa tahu bahwa umat tidak mengerti apa sesuatu yang baru yang sudah tumbuh yang sedang Tuhan kerjakan. Ayat ini nanti kita akan lihat beberapa dari ayat-ayat. Kenapa Tuhan sampai berkata kepada orang Israel, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, Tuhan pertegas lagi. Iya, Tuhan bilang, apakah itu sesuatu yang sudah tumbuh itu? Apakah itu sesuatu yang baru itu? Tuhan bilang, aku hendak apa? Membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan mau buat
sesuatu yang baru yang sudah tumbuh itu Tuhan bilang apa? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kita sedikit belajar ya. Padang gurun kalau saya baca, saya lihat dari aslinya itu dikatakan padang gurun itu dalam bahasa Ibrani dikatakan Yesiman, artinya tempat tandus. Kita ngerti apa itu tempat tandus. Jadi Tuhan bilang begini, aku mau membuat jalan di tempat yang tandus. Padang gurun, kenapa Tuhan harus buat jalan? Karena berjalan di padang gurun bukan sesuatu yang gampang. Sebabnya Tuhan harus buat jalan. Karena dengan cara mereka akan sulit mereka untuk bisa mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan. Sekali lagi, sesuatu yang baru, yang tumbuh ini hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan. Hanya bisa dikerjakan oleh Roh Allah. Dan dikatakan sungai-sungai di padang belantara. Padang belantara kalau kita lihat dalam bahasa Ibraninya itu adalah tanah yang tidak digarap dan jarang penduduknya. Tanah yang gak pernah disentuh, jarang disentuh. Kemudian tanah itu jarang penduduknya. Di tempat yang sepi itu, di tempat yang tidak ada kehidupan itu Allah bilang sama umat. Lihat aku mau buat sesuatu yang baru. Aku mau buat jalan, aku mau buat sungai. Di mana? Di tempat yang tandus yang gak mungkin bisa engkau kerjakan. Di tempat yang tidak ada penduduknya, di tempat yang tidak pernah dijamah, dikerjain orang. Tapi aku bisa lakukan itu. Itu janji Tuhan. Supaya kita ngerti. Nah, problem adalah pertanyaannya. Apakah kita tahu sesuatu yang baru yang sudah tumbuh itu? Kemudian, apakah kita bisa melihat apa sih yang sudah tumbuh itu? Jangan-jangan kita nggak mampu melihat. Apa sih yang sudah tumbuh, yang sudah Tuhan kerjakan? Umat nggak bisa lihat. Nanti ada beberapa fakta Alkitab kita akan lihat. Kenapa Tuhan keluarkan ayat ini? Kenapa Tuhan nyatakan ayat ini? Bapak Ibu, apakah itu sesuatu yang baru itu sudah tumbuh? Yang sudah tumbuh itu, apa kita tahu, apa kita paham? Bapak Ibu, sebelum kita melihat lebih dalam, saya akan ceritakan dulu background dari ayat ini. Ayat ini adalah berkisah tentang pada waktu orang Israel ada di Babel. Mereka dibuang, ada dalam pembuangan. Mereka ada dalam pembuangan. Dan pada waktu itu, kalau kita baca, pada waktu itu orang Israel sedang dalam keadaan putus harap. Mereka benar-benar putus harapan. Kenapa? Mereka adalah bangsa umat kesayangan Tuhan. Tapi faktanya mereka ada dalam pembuangan di Babel. Mereka ada dalam tawanan musuh. Mereka benar-benar dalam keadaan hopeless. Benar-benar hilang harapan. Kalau kita baca di pasal yang ke-14 dari ayat ini. Tuhan harus menyatakan saking mereka hopelessnya, mereka tidak percaya lagi kepada Tuhan. Karena mereka ada dalam tekanan, karena mereka ada dalam situasi yang amat sangat sulit. Kalau kita baca di pasal pertama sampai di ayat yang sebelum ini, Tuhan harus berkali-kali menyatakan dirinya kepada umat. Umat yang tidak percaya, umat yang dalam keadaan bimbang, umat yang dalam keadaan putus harapan. Kalau kita baca berkali-kali Tuhan bilang, akulah juru selamatmu, akulah penebusmu, akulah yang membentuk engkau, aku Tuhan yang akan membebaskan engkau, aku Tuhan yang akan melepaskan engkau. Kalau kita baca ayat di atasnya, berkali-kali Tuhan tekankan dengan satu maksud, pernyataan Tuhan itu penting bagi orang Israel. Kenapa? Karena faktanya mereka ada dalam pembuangan. Mereka tertekan. Ada sesuatu yang mereka butuhkan untuk meyakinkan mereka untuk bangkit. Saya nggak tahu situasi apa yang sedang kita alami. Apakah kita sama kayak orang Israel 2023 ini? Kita sedang bingung. Kita hopeless. Kita nggak tahu apa yang harus dikerjakan. Kita pikir semuanya kacau. Kita nggak tahu apa Tuhan yang kau mau. Tapi hari ini, kalimat yang sama, kalau Tuhan bicara sama Israel, Tuhan akan buat jalan, Tuhan akan buat sungai. Hal yang sama, kalau Bapak Ibu gak menemukan jalan, hari ini saya mau katakan Tuhan akan buat jalan. Kalau Bapak Ibu tidak menemukan sungai, rasanya kering, saya mau katakan hari ini,
Tuhan akan memberikan sungai-sungai. Dia yang akan membuat sungai itu kepada kita. Amin. Jangan takut, jangan khawatir. Saya nggak tahu. Ada orang-orang bilang, wah kalau kita baca ya, wah katanya tahun 2023 tahun kelam. Waktu saya di Jakarta ketemu ada seorang kerja di salah satu perusahaan. Dia bilang tahun ini perusahaannya akan mem-PHK sekitar minimal 500 orang. Timbul kekhawatiran, ketakutan. Saya mau katakan saya nggak tahu apapun itu, tapi saya mau bilang hari ini situasi itu mungkin sama dengan situasi hari ini seperti bangsa Israel. Tapi dengar baik, apapun yang dikatakan orang, ada firman yang berkata hari ini lebih kuat daripada segalanya. Tuhan akan buat jalan, amin. Tuhan akan buat sungai-sungai, amin. Di tempat-tempat kering, di tempat di mana tidak ada kehidupan, Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan buka sungai-sungai, amin. Hari ini kita mau lihat. Kalau kita lihat dari ayat ini, kita coba lihat. Kecepatan. Mengapa sih kita tidak dapat melihat? Kenapa sih kita nggak bisa melihat janji Allah? Kenapa sih kita nggak bisa melihat sesuatu yang sedang tumbuh itu? Kenapa sih kita nggak bisa tahu apa yang mau sedang Tuhan kerjakan? Yang sebenarnya udah tumbuh. Tapi Tuhan bilang, tidakkah kamu mampu melihat? Kenapa sih kita nggak bisa lihat? Bapak Ibu saya mau bilang ketika kita nggak mampu melihat, ini bicara tentang tujuan. Ketika kita nggak bisa tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan, ini yang membuat hidup seseorang bias. Ketika seseorang nggak punya tujuan, hidupnya akan liar. Kita akan lihat nanti betapa bangsa ini adalah bangsa yang amat sangat liar. Saking liarnya nanti kita lihat. Ada beberapa hal. Saya lihat ayat ini, saya menyadari bahwa Tuhan adalah Tuhan. Kalau Tuhan, saya waktu beberapa lama melihat ayat ini, saya mikir Tuhan apa yang sedang kau kerjakan? Hal-hal baru apa yang sedang kau kerjakan? Tentu saya harus menangkap di mana Tuhan mempercayakan. Apa yang sedang Tuhan percayakan, apa yang harus aku tangkap. Seperti apa frekuensi supaya aku bisa satu frekuensi dengan engkau. Ketika aku satu frekuensi, aku gak akan mengalami kesulitan. Hidupku gak akan bias, hidupku akan efektif. Waktu-waktuku akan efektif. Kenapa? Karena aku tahu apa yang sedang Tuhan tumbuhkan. Pertanyaannya kenapa kita gak bisa melihat? Yang pertama, kalau kita lihat, karena kita hidup dengan masa lalu. Hidup dengan masa lalu. Bukan saya bilang kita bisa melupakan masa lalu. Tapi saya mau katakan, yang membuat orang Israel tidak mampu melihat, yang membuat orang Israel tidak mampu hidup di dalam apa yang sementara Tuhan kerjakan. Karena mereka hidup dengan bayang-bayang masa lalu mereka. Kita akan lihat di Yesaya 43 ayat 18. Apa buktinya bahwa mereka hidup di masa lalu? Bapak Ibu, sebelum ayat 19 muncul, ada ayat 18 yang berkata seperti ini. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Sebelum kata muncul, lihat. Tuhan bilang ayat 18. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Apalagi, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Tuhan bilang sama orang Israel, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Hal-hal yang zaman purbakala itu di ayat sebelum muncul ayat 19. Tuhan ingatkan, jangan ingat-ingat masa lalu. Kemudian Yesaya 43 sebelumnya lagi di atasnya Tuhan bilang begini. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan. Jadi dengar, tadi kata Tuhan, aku akan membuat jalan. Bukan jalan yang baru, jalan itu sudah tumbuh. Sesuatu yang baru itu sudah tumbuh. Di ayat 16-17 Tuhan bilang, yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang. Dan juga tentara orang gagah mereka terbaring. Tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Bapak Ibu, ayat 19 muncul, Tuhan bilang jangan ingat-ingat lagi. Di ayat 16 sampai 17,
Yang pertama tadi saya katakan, jangan ingat masa lalu yang membuat orang Israel tidak mampu melihat sesuatu yang tumbuh, yang baru yang sedang Tuhan lakukan. Karena mereka terus hidup dengan masa lalu mereka. Pikirannya semua hidup dengan masa lalu. Sudah dibebaskan dari tanah Mesir. Tapi selalu hidup dengan masa lalu. Selalu memegahkan masa lalu. Padahal Tuhan sedang menyediakan hal yang baru. Gak mampu melihat kenapa. Fokusnya semua ke masa lalu. Sebabnya Tuhan kasih. Yang mana itu yang masa lalu? Bapak Ibu, yang masa lalunya kita akan lihat yang baik dan juga yang negatif kita akan lihat apa yang mereka lakukan. Ayat 16, ayat 17 ini, perikop ini masa lalu itu Tuhan bilang begini. Ada satu perjalanan orang Israel kalau kita lihat. Tuhan yang tadi sudah membelah katanya. Keluaran 14 ayat 19 sampai 21. Saya akan baca dengan cepat. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel. Lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat. Sehingga yang satu tak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras. Membuat hal itu menjadi tanah kering, maka terberalah air itu. Saya mau ceritakan kisah ini. Bapak Ibu di ayat 16 tadi dikatakan, aku sudah membelah laut dan semua tentara-tentara mati. Tuhan sedang menceritakan satu kisah masa lalu, yaitu waktu orang Israel bisa berjalan di laut Teberau. Ini kisah ini diangkat dari situ, dari muncul Yesaya 43 ini. Tuhan bilang, aku pernah membelah laut Teberau, kemudian aku pernah musuh-musuh mereka sampai sumbu mereka enggak menyala, tentaranya jatuh semua. Tuhan sedang mengingat masa lalu mereka di dalam Mazmur di dalam Yesaya 43:19 ini. Dan saya mau bilang sama Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Bapak Ibu, kalau kita lihat perjalanan laut Teberau, Bapak Ibu pasti tahu waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Ada yang Tuhan berikan kepada mereka tiang api dan tiang awan, betul? Kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, tiang api, tiang awan, di situ ada Tuhan. Di tiang api, di tiang awan itu. Alkitab katakan kalau tiang awan berjalan, orang Israel akan berjalan menurut tiang awan. Pada waktu itu, waktu Tuhan sampaikan itu, tiang awan itu di depan mereka. Kemudian waktu mereka keluar dari Mesir, waktu mereka keluar dari Mesir sampai di Laut Teberau, mereka mau nyebrang Laut Teberau. Kemudian Firaun bilang, kejar itu orang Israel. Waktu dikejar sampai mereka di Laut Teberau, itu musuh udah berhadap-hadapan. Orang Mesir udah sampai di Laut Teberau dan mereka berhadap-hadapan. Kalau kita baca ayat ini, hebatnya Tuhan, tapi Tuhan pun harus bilang, lupakan itu. Bapak Ibu, pada waktu mereka ada di Laut Teberau, kalau kita baca Alkitab, orang Israel marah, Musa, mau matinya kami di laut ini, mending kembalikan kami ke Mesir. Otaknya otak masa lalu. Pada waktu mereka pikir matilah kami di sini, di belakang musuh, di depan Laut Teberau. Tuhan tetap Tuhan. Bapak Ibu, apa yang dilakukan Tuhan? Itu tiang awan yang tadinya berdiri di depan, ada di atas di depan mereka. Itu tiang awan, kalau kita baca ayat ini, diputar sama Tuhan. Tiang awan itu akhirnya ada di antara umat Israel dan orang Mesir. Kata Alkitab. Tiang awan itu pindah di tengah-tengah antara orang Israel dan orang Mesir. Semalam-malaman, kata Alkitab, kalau kita baca ini. Tiang awan itu kemudian itulah yang tadinya itu menuntun. Sekarang tiang awan itu yang ada Tuhan di dalamnya. Itu berfungsi untuk apa? Menutupi, sehingga kalau kita baca ini, Bapak Ibu, mereka semalam-malaman yang satu nggak dapat mendekati yang lain. Tiang awan itu nutupin orang Mesir. Gak bisa, akhirnya mereka gak bisa lihat orang Israel. Berhadapan-hadapan pun gak bisa. Semalam-malaman loh. Awan itu akhirnya menggelapkan semua mata orang Mesir. Gak nampak, mereka gak lihat
sekali orang Israel. Dan pada waktu itu semalam-malaman mereka orang Mesir gak bisa ngapain-ngapain. Tuhan bilang sama Musa, Musa ambil tongkatmu. Naikkan ke atas. Kemudian pukul. Semalam-malaman kata Alkitab. Air itu kemudian diuakkan oleh Tuhan, dikuakkan oleh Tuhan. Air laut itu akhirnya terbelah dua. Dan akhirnya kering sepanjang semalam-malaman kata Alkitab. Dari sisi kanan, sisi kiri. Itu akhirnya seperti tembok. Dan umat Israel bisa jalan di atas laut yang kering. Di tanah yang kering. Sangat amat luar biasa penyertaan Tuhan. Tapi di ayat yang 19 Tuhan bilang, itu pun jangan ingat-ingat lagi. Nanti kita akan lihat, why kenapa sih Tuhan harus bilang jangan ingat-ingat lagi. Seringkali yang membuat kita nggak bisa melihat sesuatu yang besar di depan, karena kita hidup dengan bayang-bayang masa lalu. Mungkin kita pernah mengalami mujizat seperti orang Israel. Mungkin kita pernah mengerjakan hal perkara yang besar. Dan kita pikir hidup kita hanya sampai di situ. Padahal Tuhan sedang menumbuhkan sesuatu yang baru atas gereja ini. Ada yang lebih besar Bapak Ibu. Dari cuma sekedar membelah berau, ada yang lebih besar. Makanya Tuhan bilang jangan ingat-ingat lagi. Ada yang lebih besar. Dan pada waktu itu, bayangi Bapak Ibu, orang Israel bisa nyebrang. Nyebrang semua. Hebatnya Tuhan. Tidak ada satu orang pun orang Israel yang mati. Tapi pada waktu orang Mesir mau ngejar, Alkitab bilang tidak satu pun orang Mesir yang hidup. Dia Tuhan. Kalau dia yang udah buka jalan, sempurna Bapak Ibu. Amin. Itu yang Tuhan ingatkan kepada orang Israel. Kalau kita selanjutnya lihat, apa sih menguak itu artinya Bapak Ibu, kalau saya lihat kamus besar bahasa Indonesia, saya coba cari bahasa-bahasa aslinya. Menguak itu dikatakan membuka dengan menolak. Menolak kayak kita nolak pintu atau menarik. Bayangin, dia Tuhan. Dia punya cara untuk membuka jalan. Apa yang dianggap gersang, apa yang dianggap kering, apa yang dianggap gak punya harapan, dia bisa buka jalan. Amin. Pertanyaannya, adakah kita orang-orang yang bisa melihat Tuhan di depan? Atau kita masih hidup dalam bayang-bayang masa lalu? Selanjutnya, Bapak Ibu. Di dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 kita baca bareng-bareng. Supaya orang-orang yang pikirannya belum diubahkan pikiran masa lalu. Biar ini betul-betul menjadi satu kegerakan bagi kita bersama di 2023 ini. Yuk kita baca bareng-bareng yuk. 2, iya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Amin. Kasih Tuhan, rahmat Tuhan baru tiap pagi. Bagaimana caranya kita bisa tahu? Bagaimana caranya kita bisa menikmati? Bagaimana caranya kita bisa mengerti dan hidup di dalam sesuatu yang baru? Saya mau katakan sekali lagi, jangan hidup dengan bayang-bayang masa lalu. Lupakan masa lalu. Masa lalu itu jadikan pembelajaran, jadikan pengalaman supaya kita nggak lagi di situ terus. Amin. Ratapan 3 bilang, kasih dan rahmat Tuhan selalu baru tiap pagi. Setiap pagi Tuhan gak kehilangan stok untuk memberkati kita. Tuhan tidak kehilangan stok untuk memberkati gerejanya. Karena kasih dan rahmatnya selalu baru setiap pagi. Kita akan lihat selanjutnya. Kita akan lihat bagaimana bangsa ini. Lebih dalam kita lihat orang-orang yang selalu hidup dengan bayang-bayang masa lalu. Ini beda-beda tipis dengan kita. Tapi di sini gak ada. Sini gak ada. Saya jarang sekali di sini dengar masa lalu. Dulu kami pernah lo bikin kebangunan. Sini gak pernah terjadi. Ya, gak jarang maksudnya. Keluaran 14 ayat 11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan? Lihat ini. Udah dibebaskan ini. Dibebaskan dari masa lalu, dibebaskan dari Mesir. Mereka bilang,
Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu, di Mesir janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Bapak Ibu, saya mau tanya hari ini. Waktu pertama Allah bicara sama orang Israel, adakah Tuhan berjanji sama orang Israel untuk mematikan mereka di padang gurun? Halo yang baca Alkitab? Tidak ada. Tujuan Tuhan adalah keluarkan bangsa Israel dari Mesir itu sampai ke tanah Kanaan, bukan di gurun pasir. Tapi kalau kita lihat Allah dengan sengaja memutar jalan dari gurun pasir, kalau kita baca ayat, Allah sengaja membuat jalan yang lebih panjang. Kenapa? Tuhan mau menguji hati bangsa ini. Sampai apa yang akan nanti sampai kegenapan Allah terjadi. Waktu itu mereka bilang, Musa, mending kami balik ke Mesir. Padahal saya mau bilang di Mesir mereka diperbudak. Tuhan bebaskan mereka dari Mesir karena mereka menjerit, kata Alkitab. Mereka nggak tahan, mereka diperbudak. Kerja mereka makin hari makin keras. Tapi mereka masih ngomong, lebih baik di Mesir daripada mati di padang gurun. Tuhan gak pernah rencanakan kita mati di padang gurun, Bapak Ibu. Alkitab bilang tadi Yesaya 43, Dia akan buat jalan di padang gurun. Padang gurun bukan buat kita mati. Saya suka bilang padang gurun itu transit buat kita untuk mengalami kemuliaan Tuhan. Itu cuma transit. Namanya transit kita harus jalani. Padang gurun gak enak, iya betul. Tapi saya mau katakan, padang gurun itu baik buat kita. Kalau kita mengalami masa-masa yang seperti orang Israel, masa-masa yang sangat tidak mengenakan, itu baik buat kita. Supaya apa? Kita sadar bahwa semua karena Tuhan. Untuk membentuk hati kita, membentuk kerendahan hati kita, membentuk kepercayaan kita, membentuk iman kita. Makanya Dia izinkan ada padang gurun untuk kita transit di situ, bisa kita tenang, diam, menikmati hadirat Tuhan di tengah-tengah hal yang sangat tidak mengenakan. Kita bisa semakin mengenal Tuhan. Kita lihat lagi nih orang-orang yang selalu ingat masa lalu. Keluaran 16 ayat dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali. Kuali pun dipikirkan hal-hal yang kecil. Kalau di sana di Mesir ada daging di kuali. Ini orang-orang yang hidup dari masa lalu ini begini. Hidupnya cetet banget. Nanti kita lihatlah. Mimpi gak punya mimpi besar. Makanya gak pernah berani bersikap besar. Kenapa? Gak punya mimpi, gak ngerti. Hidupnya masa lalu terus. Apalagi dikatakan, duduk menghadapi kuali, daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar dari padang gurun ini untuk apa? Membunuh. Ini orang-orang yang hidup dari masa lalu. Pikiran yang negatif terus. Mereka bilang sama Musa, mending di Mesir kalau untuk kau bunuhnya kami di sini. Sekali lagi saya bilang, Allah membebaskan orang Israel dari Mesir bukan untuk membunuh. Tujuan Allah adalah tanah Kanaan. Nanti kita lihat semua pernyataan mereka jadi dan mereka akhirnya mati di gurun pasir. Sesuai dengan apa yang mereka katakan. Sesuai dengan apa yang sering mereka ucapkan. Mati, dibunuh, begitu semua kata-katanya. Orang yang hidup dengan masa lalu, lihatlah orang-orang yang selalu hidup dengan masa lalu. Dulu, dia nggak bisa mengerti. Ada tujuan yang lebih besar yang Tuhan kerjakan di depan. Yang sudah tumbuh. Dia nggak bisa lihat jalan yang sudah disiapkan Tuhan. Dia nggak bisa lihat sungai-sungai yang sudah disiapkan Tuhan. Saya percaya ada jalan-jalan yang baru yang sudah Tuhan siapkan di gereja ini. Ada sungai-sungai yang baru, mata air yang bisa dinikmati banyak orang yang sedang Tuhan kerjakan di gereja ini. Pertanyaannya, mampukah kita melihat itu? Selanjutnya,
Ya, karena cukup banyak ayat-ayatnya Bapak Ibu. Kita sampai nanti di Bilangan pasal 30. Jadi dari Keluaran 14 sampai Bilangan pasal 32 saya akan kupas ayat ini. Saya akan coba dengan cepat Bapak Ibu. Kemudian apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Apa yang harus kita kerjakan? Supaya kita nggak hidup lagi dengan bayang-bayang masa lalu. Supaya kita tidak lagi fokus kepada masa lalu sampai kayak orang Israel. Wah dulu begini, dulu. Wah saya dengar kadang-kadang dulu begini, dulu begitu. Sama kayak orang Israel. Apa yang harus kita lakukan? Supaya kita bisa melihat jalan yang disiapkan Tuhan dan sungai yang sudah disediakan Tuhan. Di dalam apa yang harus kita lihat? Di dalam Filipi pasal 13. Pasal 3 ayat 13 sampai 14. Yuk kita baca bareng-bareng. Ini yang perlu kita kerjakan bersama-sama. Kita bergandeng tangan. Semua kita bersama-sama. Dua, iya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Alkitab katakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Di belakang jadikan sebagai pembelajaran, pengalaman kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa melihat apa yang dijanjikan Tuhan. Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Tuhan sedang buat jalan di padang gurun. Tuhan sedang buat sungai-sungai di padang belantara. Bagaimana caranya kita bisa melihat apa yang sedang tumbuh di depan yang sedang Tuhan kerjakan. Bagaimana caranya kita bisa melihat jalan yang sedang Tuhan buat di depan yang baru. Bagaimana caranya kita bisa melihat sungai-sungai yang sedang disiapkan Tuhan. Kata kuncinya, lupakan masa lalu dan berlarilah kepada apa yang baru yang sedang Tuhan kerjakan. Berlari, arahkan doamu, arahkan imanmu, arahkan harapanmu, arahkan pikiranmu, semua perasaanmu, semua tindakanmu kepada ayat ini. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Arahkan ke situ semua. Tuhan pernah buat sesuatu yang mungkin lebih hebat, mungkin seperti mujizat. Mungkin di gereja ini pernah Tuhan membuat orang buta menjadi melihat, orang timpang jadi berjalan. Mungkin ada orang sakit pernah sembuh. Dengar baik, Tuhan sedang buat sesuatu yang baru lebih daripada itu. Amin. Tuhan bisa kerjakan. Lebih dari itu Bapak Ibu. Lebih dari itu. Lebih dari itu. Karena kasih dan rahmatnya selalu baru setiap pagi. Dia Tuhan. Kalau dia berfirman pasti jadi. Dia Tuhan, dia bukan manusia. Apa yang difirmankannya atas kita di tahun 2023 ini bukan sekedar tulisan. Saya mau kita menghidupinya semua. Ayo masing-masing divisi pelayanan, masing-masing kita mungkin para koordinator tanya Tuhan apa itu sesuatu yang baru. Supaya aku satu frekuensi, sehingga aku bisa ngerti, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Dan semua pelayanan ini kami berlari kepada tujuan, kepada sungai-sungai yang sedang kau buka, kepada jalan-jalan yang sedang kau siapkan. Sesuatu yang sudah tumbuh itu, kami mau ada di situ Tuhan. Kami mau arahkan semuanya ke situ. Semua kita. Mungkin di masa lalu tahun 2022 Bapak Ibu kelam bilang ada masalah. Mungkin ada yang divonis sakit. Mungkin ada yang bla 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 macam-macam. Dengar baik. Tuhan sedang membuat jalan yang baru. Tuhan sedang membuat sungai-sungai. Percaya kepada Dia. Dia sanggup melakukan lebih dari pernah yang Dia lakukan di masa lalu. Dia bisa. Kenapa? Karena Dia Tuhan, Dia kepala gereja. Dia yang empunya gereja ini. Dia tahu desainnya seperti apa yang tepat buat GKKD di tempat ini. Pertanyaannya, kita ngerti gak desain itu? Amin. Amin. Yuk kita bareng-bareng yuk. Kita hidup di dalam sesuatu yang baru itu. Yuk kita gandeng tangan yuk sama-sama. Kita bilang, aku mau ada di sesuatu yang baru itu. Aku mau satu frekuensi dengan jalan yang disiapkan Tuhan. Aku mau satu frekuensi dengan Tuhan. Dengan sungai-sungai yang sedang Dia siapkan. Supaya setiap orang menemukan kehidupan setiap orang yang haus datang ke gereja ini. Mereka menemukan sungai yang baru. Hidup mereka disegarkan oleh Tuhan.
Lupakan masa lalu dan hiduplah untuk masa depan. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu yang kedua. Ya, ini semakin apa Bapak Ibu? Kencangkan ikat pinggang. Ya, ini semangka kalau tadi gigi 1, gigi 2, sekarang udah gigi 4 Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, baca masalahnya sama saya sama-sama, dua-dua ya. Keras kepala, sombong, bebal. Sekali lagi yuk, dua-dua ya. Keras kepala, sombong, bebal. Ya. Saya berkali-kali mendengar khotbah di tempat ini tentang pikiran, tujuan. Ya Pak Peter waktu itu pernah juga khotbah tentang tujuan hidup. Orang yang gak pernah mengerti tujuan hidupnya akan liar. Tapi hari ini saya mau bilang sama Bapak Ibu. Salah satu yang membuat orang Israel tidak mampu melihat dan tidak hidup di dalam jalan yang disiapkan dan sungai-sungai yang disiapkan oleh Tuhan. Karena keras kepala, sombong dan bebal. Bapak Ibu, keras kepala, sombong, bebal, kalau kita baca Alkitab, itu seringkali selalu berdiri sejajar. Orang yang keras kepala identik sombong. Orang yang keras kepala identik bebal. Orang yang bebal pasti sombong. Nanti kita lihat ayat-ayatnya. Selalu satu ayat berdampingan. Salah satu yang membuat bangsa, umat tidak bisa melihat sungai yang disiapkan oleh Tuhan adalah karena keras kepala, bebal, dan sombong. Kita akan coba lihat, apa itu sombong? Dari bahasa aslinya, sombong itu dalam bahasa aslinya adalah huperepanos. Huperepanos itu artinya memiliki hanya satu kesimpulan dan satu pikiran di dalam orang itu sendiri. Sekali lagi, susah bilangnya, huperepanos. Ya sama-sama kita bilangnya, huperepanos. Iya, ya sedikit belajar bahasa-bahasa inilah ya, bahasa Yunani. Huperepanos itu artinya memiliki hanya satu kesimpulan dan satu pikiran di dalam diri orang tersebut. Artinya yang benar itu cuma dia. Waktu dia ngobrol sama orang, dia sudah punya satu kesimpulan. Dan kesimpulannya itu gak bisa diganggu gugat. Itu orang sombong. Biasanya ngotot. Oh di sini gak ada. Sini gak ada. Saya lihat di sini orang-orang yang, oh gitu ya. Oh, suka discuss di sini. Ya kalau dia discuss sama orang, dia gak bawa dulu sesuatu pemikirannya. Dan waktu ngomong pokoknya ini yang benar. Oke? Enggak, di sini gak ada. Coba lihat kanan kiri, bilang sama dia, di sini enggak ada. Iya. Ya, supaya yang banyak itu di mana? Ya di sana yang banyak, di sini enggak ada. Di sana yang banyak. Oke, sekarang kita lihat. Huperepanos, apa buktinya? Kita akan lihat. Keluaran 33 ayat 3, Tuhan lo yang kasih gelar sama orang Israel. Tegar tengkuk, keras kepala. Tuhan bilang gini, yakni di dalam Keluaran 33 ayat 3, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Kanaan itu janji Tuhan. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Kenapa? Karena engkau ini bangsa yang apa? Bangsa yang apa? Tegar tengkuk. Kemudian supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Jadi yang membuat orang Israel kalau kita baca ayat-ayatnya Bapak Ibu di dalam Yesaya 43 ini. Yang membuat mereka nggak mampu melihat tanah Kanaan, nggak sampai di tanah Kanaan. Yang membuat mereka nggak bisa lihat sesuatu yang baru. Yang membuat mereka nggak bisa melihat sungai-sungai dan jalan-jalan yang sedang dibuat oleh Tuhan. Adalah karena mereka tegar tengkuk, keras kepala, sombong. Orang yang sombong sulit percaya Tuhan. Orang yang sombong sulit untuk mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia berpikir apa yang ada dalam pikirannya, apa yang ada di dalam pengalamannya, di dalam masa lalunya itulah yang benar. Padahal kebenaran itu adalah firman. Yang mutlak itu firman. Pengalaman saudara, saudara gak boleh paksakan itu menjadi sebuah kebenaran bagi semua orang. Pengalaman harus berdiri sejajar, harus relevan dengan firman. Semua pengalaman yang tidak ada relevannya dengan firman, saya mau katakan itu bukan kebenaran.
yang mutlak itu firman. Apa yang dikatakan Tuhan itu yang mutlak. Ini yang gak boleh diubah. Saya gak boleh menjadikan pengalaman saya untuk menjadi kebenaran bagi semua orang. Karena apa? Yang menjadi mutlak itu adalah firman. Masalahnya ada orang-orang yang keras kepala. Yang menganggap bahwa apa yang dia lakukan, apa yang sedang dia kerjakan, itulah yang paling benar. Apa yang ada dalam pikirannya. Kenapa? Tegar tengkuk, keras kepala, sombong, dan itulah yang membuat kita nggak bisa mampu melihat kebenaran ilahi, nggak bisa satu frekuensi dengan apa yang disiapkan Tuhan. Sombong. Selanjutnya. Bilangan 14 ayat 22. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku, lihat sombongnya. Dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku. Gila ya, orang yang diciptakan mencoba yang diciptai. Mencoba yang menciptakan. Lu kira siapa kita sehingga engkau mencobai Tuhan? Mencobai aku dan apa? Enggak mau mendengarkan suaraku. Kita menutup diri kita dengan kebenaran. Kita enggak mau diubahkan oleh kebenaran. Itu yang membuat kita enggak mampu berjalan di atas janji Allah. Kita enggak bisa melihat jalan yang baru. Kita enggak bisa melihat sesuatu yang tumbuh yang baru. Kenapa? Kita dikatakan Alkitab enggak mau mendengar suaraku. Sombong, keras kepala, bebal. Itu yang dilakukan oleh orang Israel. Tidak mau mendengarkan suaraku. Ada lagi kalau kita lihat. Bilangan 14 ayat 11. Tuhan berfirman kepada Musa. Berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Bapak Ibu, waktu saya baca sebenarnya cukup panjang. Saya gak bisa angkat semua ayat. Waktu saya baca ayat ini, aduh saya gak kuat. Saya benar-benar tersungkur. Saya bilang sama Tuhan. Tuhan, lembutkanlah hatiku untuk bisa lebih taat kepada apa yang sedang kau kerjakan. Daripada dengan semua hal-hal kesombongan, pengalaman, apapun itu kehebatan-kehebatan yang pernah aku miliki. Ajar aku untuk lebih percaya Tuhan di jalan yang sementara engkau kerjakan. Alkitab bilang apa? Tuhan berfirman, berapa lama lagi bangsa ini menista aku. Kemudian apa? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya. Dengar baik. Orang yang sombong pasti tidak percaya Tuhan. Karena dia percaya, ingat tadi, sombong itu adalah orang yang cuma percaya satu kesimpulan. Bahwa apa yang dia apai itulah yang paling benar, itulah yang paling tepat. Dia cuma percaya kepada apa yang menjadi pikirannya. Dikatakan apa kepadaku? Sudah apa? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat. Keras kepala banget ini bangsa. Berkali-kali lautnya beraud, dikasih daging, dikasih mana, dikasih roti, burung puyuh dikasih. Banyak mujizat yang Tuhan lakukan. Tapi tetap bangsa ini gak pernah percaya sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca ayat per ayat dari mulai Keluaran 14. Waktu mereka keluar dari laut Teberau sampai di Bilangan. Itu benar-benar bangsa yang sangat tegar tengkuk. Bangsa yang keras kepala. Bangsa yang sangat amat sombong. Kalau bukan karena Musa yang selalu berdiri masuk dalam hadirat Tuhan. Dia datang ke hadirat Tuhan. Dia selalu masuk membela bangsanya. Berkali-kali Tuhan mau memusnahkan bangsa itu. Tapi berkali-kali Musa masuk merendahkan hati. Dia masuk ke hadirat Tuhan. Dia berdiri bagi bangsanya. Dan Tuhan harus melembutkan hatinya kembali. Bapak Ibu, kemudian apa? Sekalipun segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Tetap aja keras kepala. Disembuhkan keras kepala. Tetap aja keras kepala, diomongin gak bisa. Tetap aja merasa apa yang dilakukan itu yang benar. Keras kepala, sombong, bebal. Menista, kalau kita lihat, arti menista itu adalah menghina, merendahkan. Bangsa ini berkali-kali menghina dan merendahkan Tuhan. Mereka selalu bilang, untuk apa kami ada di sini?
Keluarkan kami. Untuk apa kami ada di sini? Keluarkan kami. Mending kami ada di Mesir. Selalu menghina Allah. Satu kali Bapak Ibu, apa membuktikan mereka menghina Allah? Satu kali pada waktu mereka, Musa ada di, nanti kita akan lihat ayatnya. Mereka bilang, buat patung. Ayo kita sembah. Bikin Allah sama kami. Keras kepala, menista Tuhan. Tidak pernah menghormati Tuhan. Keras kepala. Saya mau katakan sama kita. Kalau kita mau melihat jalan yang Tuhan sedang sediakan. Yuk, mari kita lembutkan hati kita. Jangan keras kepala. Amin. Percaya kepada Dia. Karena orang yang keras kepala, yang sombong, dia pasti tidak percaya kepada Tuhan. Lanjut sedikit lagi Bapak Ibu dengan cepat. Keluaran 3:2 ayat 1. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan, nah ini bukti mereka tidak menghormati Tuhan. Mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah. Wah, sombong banget kan? Pada waktu itu Musa bukan mengundur-undurkan. Dengar baik, orang yang keras kepala seringkali curiga. Curiga sama pemimpin. Saya mau bilang sama Bapak Ibu, Musa pada waktu ayat ini, dia sedang berada di Gunung Sinai. 40 hari. Tahukah Bapak Ibu, Musa di Gunung Sinai bukan untuk kepentingannya. Selama 40 hari kalau kita baca Alkitab, Musa itu berhadapan muka dengan Tuhan. Tujuannya ngapain? Dia sedang ngobrol sama Tuhan. Apa yang harus dilakukan sama bangsa ini? Musa sedang bergumul dengan Tuhan. Sedang ngobrol masuk ke hadirat Tuhan di Gunung Sinai. Tapi bangsa itu bilang apa? Lihat Musa mengundur-undurkan waktu. Karena dia gak jelas apanya. Ayo buat patung. Harun, disuruhnya Harun. Ini Harun bilang apa? Ya udah kumpulkan semua emasnya. Dikumpuli, dikasih, dibuat patung, kemudian mereka sembah, mereka menari-nari kata Alkitab kalau kita baca. Waktu mereka menari-nari mereka bilang, inilah Allah yang sudah membebaskan kita dari Mesir. Inilah Allah yang sudah membebaskan kita. Mereka nari-nari, mereka menyembah patung itu. Keras kepala banget. Itu yang membuat mereka gak mampu melihat apa yang sedang tumbuh, yang sedang Tuhan kerjakan. Keras kepala. Mereka bilang, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Kita lihat lagi ayatnya selanjutnya. Supaya kita tahu apa yang melatar belakangnya ayat ini. Bilangan 14 ayat 3, 4 sampai dan 10. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas? Kata-katanya Bapak Ibu, aduh kalau kita baca ini semua, tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata, lihat seorang kepada yang lain, baiklah, ini orang sombong nih, kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Kudeta ini kan, sombong kan. Gak punya lagi rasa hormat sama pemimpin. Gak bisa ngerti lagi bicara sama pemimpin bagaimana. Orang yang sombong, orang yang bebal, orang yang keras kepala. Boro-boro untuk suruh menghormati pemimpin. Mungkin menghormati orang selevelnya aja dia akan susah. Karena apa? Sombong. Karena dia pikir dia yang paling benar. Sombong. Bukankah dikatakan apa? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lihat ayat 10. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang ini, Kaleb dan Yosua. Mau dilempari sama batu. Kalau kita baca ini kisah tentang pada waktu mereka sedang mau sampai tanah Kanaan ini. Kemudian waktu mereka mengintai, dikirim 12 orang. Yang 10 kata Alkitab semuanya menyampaikan kabar busuk. Hanya Kaleb dan Yosua yang bilang Allah bersama kita. Allah yang bersama mereka udah mati, gak ada Allahnya. Ya betul suku Enak besar-besar. Betul suku Enak itu adalah orang-orang yang gagah perkasa. Tapi Allah kita lebih besar. Kalau kita baca ayat-ayat ini di dalam bilangan ada 10 orang yang kerjanya kabar busuk. Besar-besar. Orang Enak itu kayak raksasa loh. Mereka itu orang yang biasa makan orang loh. Kabar busuk dan salah satu yang membuat kita kalau orang
orang sombong itu ya suka begitu ciri-cirinya. Suka menyampaikan kabar busuk yang disampaikan. Bukan janji Allah, nggak fokus ke sini. Kabar busuk yang disampaikan. Dan akhirnya mereka bilang apa? Mereka sampai mau kudeta pemimpin. Dengar baik Bapak Ibu, sekali lagi saya mau bilang. Kalau kita mau ada, kita mau berlari-lari kepada apa yang di depan kita. Mari kita sama-sama, kita lembutkan hati kita rendahkan hati kita. Kita gantungkan diri kita kepada Tuhan dan kita percayakan kepada para pemimpin kita. Kita support pemimpin kita. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Kita hormati pemimpin kita. Karena bagaimanapun mereka adalah tempat otoritas yang dipercayakan Tuhan sama kita. Kita harus melindungi mereka, kita harus doain mereka, kita harus support mereka. Karena mereka kayak Musa 40 hari. Dia gak ngapain-ngapain, dia bilang sama Harun, Harun aku mau menghadap Tuhan. Nanti kau urus bangsa itu. 40 hari dia tidak menampakkan wajah. Dia cuma naik ke atas gunung Tuhan. Selanjutnya. Amsal, ini ayat yang kita akan baca, yang tadi saya katakan orang-orang bodoh itu hampir sama. Saya akan baca dengan cepat. Mahkota orang bijak adalah kepintaran. Tajuk itu sama dengan mahkota. Tajuk atau mahkota orang bebal adalah kebodohannya. Saya akan lanjut lagi, Amsal 15 ayat 2. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan. Tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Itu orang Israel tadi. Mulut orang bebal itu, lihat aja dari mulutnya orang bebal. Amsal 15:14, hati orang berpengertian mencari pengetahuan. Tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Lihat, bebal itu selalu berdiri sejajar dengan orang bodoh. Bebal, bodoh itu berdiri sejajar, selalu beriringan. Kemudian apa lagi? Amsal 17 ayat 10, suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Saudara pukulnya orang bebal 100 kali, tetap aja, gak kena, gak sakit, orang bebal tuh. Dipukul, gak kena. Dipukul, gak sakit. Ngomongnya orang bebal, itu sama kayak taruh garam di air laut. Alkitab yang bilang, bebal bodoh, karena apa? Otaknya gak bisa diganggu gugat. Otak kalau gak pernah berubah, kelakuan gak pernah berubah Bapak Ibu. Saya akan dengan cepat. Bilangan 32:11, bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur, coba lihat. Apa yang tadi saya katakan, apa yang terus menerus mereka katakan, terus mereka ngomongkan, jadi sama mereka. Alkitab bilang, yang berumur 20 tahun ke atas, gak ada yang sampai ke tanah Kanaan. Bapak Ibu kalau baca Alkitab, tidak ada seorang pun orang Israel yang umurnya 20 tahun ke atas sampai ke tanah Kanaan. Semuanya mati di padang gurun. Karena itu tiap hari omongannya, kan orang bebal dimakan oleh kebodohannya tadi kata Alkitab. Tiap hari ngomongnya, mau matinya kami, matinya di padang gurun. Benar mati di padang gurun. Gak bisa melihat sesuatu yang tumbuh yang sedang Tuhan sediakan. Gak bisa melihat jalan yang sedang Tuhan siapkan. Gak bisa lihat sungai-sungai yang sedang Tuhan siapkan. Kenapa? Karena itu tiap hari yang diperkatakan. Bebal, bodoh. Dan akhirnya mereka sampai. Kecuali pada waktu itu Kaleb dan Yosua. Bapak Ibu hanya Kaleb dan Yosua. Saya harus bilang juga termasuk Musa tidak sampai ke tanah Kanaan. Bapak Ibu tahu kenapa Musa nggak sampai ke Kanaan? Karena Musa tidak hormat dan tidak percaya kepada Tuhan. Ini saya baca yang ayatnya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku. Karena tidak percaya kepada Allah dan tidak menghormati kekudusan Tuhan, Musa pun mati tidak sampai ke tanah Kanaan. Tapi Tuhan izinkan Musa untuk lihat tanah Kanaan. Tapi dia tidak memijak tanah Kanaan. Kalau kita baca Alkitab. Dia tidak pijak Kanaan. Kenapa? Dia tidak menghormati Tuhan. Bapak Ibu, orang bebal itu akan sulit tadi saya katakan percaya kepada Tuhan. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, kita akan sulit untuk menghormati Tuhan. Kita akan sulit untuk bergantung kepada Tuhan. Kita akan sulit untuk mengakui bahwa Dia adalah Tuhan. Menghormati kekudusannya. Menghormati apa yang Dia firmankan. Musa gak sampai. Kita tahu kisahnya pada waktu Tuhan bilang sama Musa. Musa, pada waktu orang Israel sungut-sungut di atas waktu mereka nggak dapat air minum, Tuhan bilang perkatakan kepada gunung batu. Pada waktu itu Musa marah. Bapak Ibu saya mau bilang sama Bapak Ibu, kalau kita baca di Alkitab tidak ada orang lagi selembut Musa. Musa adalah orang yang paling lembut di muka bumi.
Tapi Musa pun bisa salah karena apa? Komplain. Karena apa? Orang-orang bebal. Karena apa? Orang-orang keras kepala. Seringkali orang-orang keras kepala ini yang menyebarkan kebusukan. Yang akhirnya menghambat dan orang pun yang paling lembut. Selembut Musa bisa jatuh dan akhirnya gak sampai kepada rencana Allah. Berhenti bebal. Karena bebal akan merusak komunitas kita. Berhenti keras kepala. Berhenti tidak tunduk sama pemimpin. Berhenti menyabarkan kabar busuk yang gak penting. Ayo arahkan semua kepada sungai-sungai. Satu frekuensi kita dengan Tuhan. Berhenti ngomong kabar busuk tentang apapun. Arahkan semua doa kita. Arahkan iman percaya kita. Semua kepada janji Allah. Kalau Musa orang yang paling lembut, dia bisa kalah dengan kekerasan orang Israel. Kesombongan, kedegilan, keras kepalanya. Jangan buat pemimpinmu akhirnya salah melangkah hanya karena tuntutan demi tuntutan. Mereka punya tanggung jawab, mereka ngerti untuk bisa kemana mengarahkan gereja ini. Percayakan kepada mereka. Bagian kita, yuk kita support. Ini waktunya 2023, tinggalkan semua yang gak penting. Tinggalkan semua, arahkan semua hidup kita. Kita mau lihat satu kebangunan rohani yang besar di gereja ini. Ini janji Tuhan. Melalui jemaatnya melakukan kegerakan rohani. Gimana mau bergerak kalau semuanya kayak orang Israel? Mulutnya busuk semua. Ayo kita berjalan. Pada waktu itu Tuhan bilang ngomong. Musa karena marah. Bapak Ibu tahu diambil tongkat. Dipukulnya sampai 2 kali. Buak. Buak Tuhan ngomong. Musa, Tuhan marah. Karena engkau tidak menghormati aku di depan umat ini. Karena engkau tidak percaya kepadaku. Tuhan bilang, ngomong bukan pukul. Dengan Musa memukul, Musa gak percaya. Karena dari dulu dia punya pengalaman. Dia belalai berau dengan pukul. Dia pikir hal yang sama. Dia pukul dan Tuhan bilang, engkau pun gak akan sampai ke tanah Kanaan karena engkau tidak menghormati Tuhan. Jemaat, kalau kita mau melihat sesuatu yang besar atas gereja ini, mari belajar hormati Tuhan melebihi apapun. Hormati Tuhan melebihi apapun. Pada waktu engkau ibadah, hormati Tuhan. Gak ada orang yang main handphone. Gak ada orang yang main sesuka hatinya. Hormati Tuhan, sembah Dia. Pada waktu kita sama-sama menyembah Dia, menghormati Dia. Saya yakin kekudusannya. Sungai-sungai itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Semua yang sakit akan sembuh. Hormati Tuhan melebihi apapun. Hari ini kita mau merindukan 2023 bukan tahun yang sama. Ini bukan sekedar tulisan. Ini bukan sekedar slogan. Ini firman dan ini harus terjadi. Amin. Ayo kita sama-sama belajar melakukannya. Yang terakhir apa yang harus kita lakukan? Saya dengan cepat aja. Bapak Ibu, ini yang terakhir. Iya. Apa yang harus kita lakukan? Janganlah kamu menjadi serupa dunia ini. Berubah oleh pembaruan budimu. Berubah. Kalau engkau tahu, iya ini gak sesuai dengan firman. Ubah pikiranmu. Ubah pikiranmu. Karena apa? Apa yang masuk ke dalam pikiran kita? Saya dengan cepat, apa yang masuk ke dalam pikiran seseorang? Cara kerja otak itu kan apa yang terinput, itu yang teroutput. Sesuatu gak akan pernah bisa jadi perilaku ataupun pengetahuan kalau itu gak pernah diinput. Saya kasih contoh, waktu saya SD saya belajar 1 kali 1 karena saya input. Kalau saya nggak pernah input, saya nggak pernah sekolah, nggak akan pernah saya tahu 1 kali 1. Karena terinput. Cara kerja otak itu apa yang diinput di otak itu akan menjadi nilai, value seseorang. Menjadi belief, menjadi kepercayaan. Ketika dia jadi kepercayaan, dia akan jadi perilaku. Kalau sudah jadi perilaku, jadi kebiasaan, akhirnya jadi karakter. Dan yang terakhir, caranya bagaimana supaya perilaku kita berubah? Mari kita bersekutu dengan Allah dan mari kita baca Alkitab. Tahun 2023, saya berharap ini menjadi tahun momen dibagi kita. Yuk sama-sama yuk baca Alkitab. Gak ada hari yang bisa kita lalui, kita harus baca Alkitab. Saya mau katakan, saya tutup dengan ini, kalau Bapak Ibu baca Alkitab, 1 hari 4 pasal aja, 1 tahun itu Alkitab selesai. 4 pasal aja, selesai. 1 tahun. Kalau mungkin Bapak Ibu gak mampu 4 pasal, 1 ayat aja. 1 ayat aja. Yang penting tidak ada hari yang kita lalui tanpa kita baca Alkitab.
Salah satu yang membuat kita keras kepala, bodoh dan bebal karena gak punya isi. Gak pernah baca Alkitab. Kali kalau ngomong kuat kali, tahap yang diomongin gak tahu. Isinya gak ada. Tapi hari ini kita mau bersekutu dengan Tuhan. Kita mau mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan kita mau hidup di dalam kebenaran Allah. Amin. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kita berdoa. Mari Bapak Ibu. Kita sama-sama renungkan. Apa lagunya? Apa lagunya? Bapak Ibu, mari kita rendahkan hati kita di dalam tangan Tuhan yang hebat. Dia Allah yang buka jalan di padang belantara. Dia yang membuka sungai-sungai. Dia sedang membuat sesuatu yang baru di gereja kita ini. Dia sedang membuat sesuatu yang baru atas kehidupan kita. Adakah kita mampu melihatnya? Apa yang menjadi penghalang sehingga kita nggak mampu melihat? Karena kita sering hidup dengan masa lalu. Kita keras kepala, sombong. Hari ini izinkan Tuhan oleh anugerahnya memampukan kita, menolong kita, sehingga semakin hari hidup kita semakin percaya dan bergantung kepada kebenaran. Mari kita datang ke hadirat-Nya. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dia bukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurunku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini sesuatu terjadi. Tuhan buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Bapak Ibu, hari ini Tuhan berbicara sama kita. Lihat, Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru bagi kita.
Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru bagi kita. Tidakkah kita bisa melihatnya? Dia membuka jalan di padang gurun. Dia membuat sungai-sungai di padang belantara. Kalau Allah berfirman, Dia pasti akan menggenapinya. Hari ini, mari masing-masing kita datang ke hadirat-Nya. Akui apa yang perlu kita harus perbaiki, perbaharui. Adakah kita yang selalu hidup dengan bayang-bayang masa lalu? Adakah kita mungkin masih terikat dengan kehidupan masa lalu kita yang membuat kita gak mampu melihat hal-hal yang sedang Tuhan siapkan di depan? Tuhan sedang buat jalan, Dia sedang membuat sungai, Dia sedang membuat sesuatu yang baru bagi kita. Adakah kita karena keras kepala kita, karena ketidakpercayaan, kesombongan kita, yang membuat kita akhirnya tidak bisa menikmati jalan yang Tuhan sementara sediakan bagi kita? Hari ini mari kita terbuka di hadapan Tuhan. Rendahkan hati kita di dalam tangan Tuhan yang kuat. Anugerahnya itu cukup bagi kita. Di atas Kalvari semua sudah Dia selesaikan. Bagian kita mari datang sama Dia. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan ajari aku untuk bisa mengerti dan hidup di dalam sesuatu yang baru yang sedang Kau sediakan. Ajari aku bisa memahami jalan sungai yang sementara Kau sedang siapkan. Buka hatimu, buka pikiranmu. Kasih dan rahmat Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Dia sampai mati di atas Kalvari karena Dia memang senang melihat kita untuk menikmati anugerahnya, kasihnya, pertolongannya. Allah mengeluarkan orang Israel dari Mesir bukan untuk mati. Allah mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan bukan untuk tetap ada di padang gurun. Allah sedang mengajarkan mereka bagaimana Tuhan yang hebat yang selalu bersama dengan mereka untuk menyatakan kemuliaan-Nya di padang gurun. Hal yang sama kalau kita mungkin sedang ada di padang gurun hari-hari ini dan kita kehilangan harapan, kita kehilangan kepercayaan, kita menutup pikiran kita untuk hal-hal yang besar yang Tuhan sediakan. Hari ini Dia buka jalan buat kita. Dia buka sungai-sungai buat hidup kita. Dia sedang sediakan sungai-sungai bagi gereja ini. Dia sedang membuka jalan bagi gereja ini. Dia sedang membuka sesuatu yang baru yang sedang tumbuh. Mari arahkan hati kita, hidup kita untuk percaya dan ada di dalam yang sementara Tuhan sediakan, yang Tuhan kerjakan. Angkat pujian ini, mari kita bangkit berdiri, katakan Dia buka jalan saat tiada jalan.